Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Masih semangat belajar pagi hari ini anak-anak? Baik, mari kita belajar bersama Bu Mei. Disiapkan alat tulisnya dan mari kita simak materi berikutnya. Amatilah peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Dilihat ada 5 pulau besar: Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, dan Pulau Papua, serta banyak pulau yang tersebar di seluruh Indonesia, karena memang Indonesia dikenal dengan negara kepulauan. Di sini kita lihat ada perbedaan warna. Dalam peta kita di sebelah bawah ini, bagian bawah, ada warna yang menentukan kepadatan penduduk. Ada hijau tua sampai warna merah. Sudah diamati anak-anak? Pulau mana saja yang warna merah, hijau tua, kuning? Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Pulau manakah yang paling padat penduduknya? 2. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? 3. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? 4. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Dan terakhir, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Sudah? Mari kita cocokkan dengan jawaban yang sudah Bu Guru sediakan. Iya. Kita lihat bahwa Pulau Jawa berwarna merah, betul ya? Dan Papua berwarna hijau tua. Jadi, nomor 5 sesuai dengan jawaban masing-masing. Provinsi tempat anak-anak tinggal. Selanjutnya, mari kita amati peta persebaran suku-suku bangsa di Indonesia. Indonesia memang sangat kaya dengan suku yang beraneka ragam. Ini merupakan kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Sudah anak-anak? Nah, sekarang mari kita latihan untuk menentukan pulau mana dan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Berikut gambarnya anak-anak, sudah dicermati? Ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kemudian Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali. Sebelah kanan sudah ada ikon yang sesuai, ada pakaian adat, tarian, sudah? Nah, cocokkan jawabannya dengan jawaban yang Bu Guru sediakan. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, kemudian Maluku, kemudian Bali. Sudah anak-anak? Selanjutnya, peta persebaran agama. Nah, ada 6 agama besar di Indonesia, yakni Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Anak-anak bisa menempatkan warna dalam peta yang masih kosong itu atau peta buta yang sudah disediakan. Selanjutnya, nah, setelah kita melihat adanya dari keragaman budaya di Indonesia, Bu Guru punya wacana tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Mari kita cermati, ada berapa paragraf anak-anak? Ya, ada 7 ya. Setiap paragraf ditandai dengan bagian yang agak menjorok. Nah, ini berarti masing-masing paragraf. Bagus, ada 7. Selanjutnya, kita ingat kembali materi kita mencari ide pokok. Nah, Bu Guru contohkan ide pokok yang pertama. Mari kita lihat kembali slide sebelumnya.
Nah, ide pokok adalah hal penting atau pokok yang mendasari suatu cerita atau wacana. Nah, di sini ide pokoknya kebetulan Bu Guru beritahukan di sini paragraf 1 berada di paling awal. Sehingga ada di kalimat utama yang awal atau deduktif. Kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf, namanya induktif. Ide pokok bisa sama persis dengan kalimat utama atau berupa ringkasan dari kalimat utama. Untuk paragraf kedua dan sampai 7, silahkan anak-anak mencoba untuk mencarinya. Selanjutnya, kita cermati nilai-nilai luhur Pancasila yang terdapat pada sila 1 sampai 5. Anak-anak kelas 5 harus sudah hafal bunyi sila Pancasila. Nah, sekarang kita mencari nilai-nilai luhurnya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah berlatih. Sudah anak-anak? Ya. Mari kita cocokkan dengan jawaban yang telah Bu Guru sediakan. Nah, nilai luhur pertama, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah. Seperti itu. Yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Yang ketiga, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerah sendiri, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemilu, musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, dan seterusnya. Sudah sama anak-anak? Nah, selanjutnya adalah perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini harus dihindari. Di sekolah tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh menyontek, berkelahi, seperti itu. Yang di rumah tidak boleh bermalas-malasan, kemudian membantah perintah orang tua, itu tidak boleh. Selanjutnya di masyarakat, melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya, kemudian suka pamer kekayaan dan lain sebagainya. Ini banyak poinnya yang harus anak-anak hindari. Selanjutnya anak-anak, faktor-faktor Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kita tahu negara kita, bangsa kita memang besar karena apa? Mari kita lihat. Nah, ini adalah kekayaan atau keragaman budaya yang sangat berharga. Kita lihat. Ya, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu merupakan faktor yang besar. Kemudian wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Letak geografis yang strategis. Dan keempat, besarnya jumlah penduduk, 5 beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, serta beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Kita tahu kita memiliki keragaman budaya yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Baik, sekarang Bu Guru ada tugas. Tugas yang pertama adalah buatlah video singkat wawancara dengan orang tua boleh, perangkat Pak RT, RW, atau tokoh masyarakat di tempat tinggalmu meliputi agama penduduk di sekitarmu, suku yang ada di sekitarmu, tingkat ekonomi, serta tingkat pendidikan. Itu saja. Kemudian yang kedua, isilah tabel berikut. Nah, di antara 34 provinsi, anak-anak bisa mengambil 10 saja. Sebutkan suku, pakaian adat, dan rumah adatnya, dan kerjakan di buku tulismu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran di pagi hari ini. Semoga tetap semangat belajar dari rumah, tetap sehat. Salam dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.